Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Gufron Channel akan membahas 13 amalan sunnah yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan pahala bagi umat Muslim yang berlomba mengejar keberkahan dan melakukan berbagai amalan. Selama bulan Ramadan, selain memiliki kewajiban menjalankan amalan wajib berupa puasa, seorang Muslim juga dapat mengerjakan amalan sunnah sebagai pelengkap amalan wajib. Berikut ini adalah amalan sunnah yang dapat dilaksanakan umat Muslim selama bulan Ramadan. 1. Memperbanyak sedekah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan, hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. 2. Membaca Al-Quran. Umat Muslim ketika memasuki bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran atau yang disebut tadarus. Keutamaan membaca Al-Quran diantaranya mendapatkan pahala berlipat ganda, diangkatlah derajat seseorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan, dimudahkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, dihadiri malaikat, dan ditempatkan di tempat terbaik. 3. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah amalan sunnah yang sangat istimewa, terlebih apabila dilaksanakan di bulan Ramadan. Ibadah Qiyamul Lail dikerjakan pada malam hari walaupun hanya sesaat. Ibadah Qiyamul Lail yang dilakukan sangatlah beragam, seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, memperbanyak doa dan zikir. 4. Mendirikan sholat tarawih. Salat tarawih adalah ibadah sunnah yang didirikan oleh umat Muslim di bulan Ramadan, dalam menjalankannya pun dianjurkan secara berjamaah. Dengan mendirikan salat tarawih secara berjamaah, umat Muslim akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan rahmat dari Allah. Tidak hanya pahala, ada banyak keutamaan lainnya yang bisa umat Muslim dapatkan dengan mendirikan salat tarawih secara rutin. 5. Itikaf di masjid. Itikaf ditandai dengan berdiam diri di masjid dengan disibukkan melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah. Dalam hadis yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW melakukan itikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berikut hadisnya. Nabi Muhammad SAW melakukan itikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan, sejak datang di Madinah sampai beliau wafat, kemudian istri-istri beliau melakukan itikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. 6. Mengakhirkan sahur. Waktu terbaik untuk sahur adalah di sepertiga malam hingga subuh. Maksud dari mengakhirkan sahur tidak hanya dengan berhenti makan dan minum, melainkan dengan ibadah seperti sholat, zikir, dan berdoa. 7. Menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa setelah waktu berbuka datang merupakan sunnah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Mengutip buku Al-Islam oleh Said Hawa, Malik bin Amir Abu Atiyah pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anhu, ada dua orang di antara kami, yang satu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, dan yang satunya lagi mengakhirkan berbuka puasa dan menyegerakan makan sahur. 8. Berdoa saat berbuka puasa. Salah satu waktu yang mustajab di bulan Ramadan adalah ketika berbuka puasa. Berdasarkan penjelasan dalam Tuhfah Al-Ahwadzi, hal itu karena orang yang berpuasa telah selesai dalam menjalankan ibadahnya. Bukan hanya itu, orang yang puasa juga cenderung dalam keadaan tunduk kepada Allah. 9. Memberikan makan buka puasa. Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Sedikitpun. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan siapa yang memberi makanan bagi orang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala puasa. 10. Mencari Lailatul Qadar dan menghidupkannya. Pada bulan Ramadan, umat Muslim dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam mencari pahala. Karena Allah menjanjikan pahala berlipat ganda dan doa yang dipanjatkan lebih mustajab. Di bulan Ramadan terdapat satu malam yang dinilai istimewa yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Apabila seseorang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Malam inilah yang dinamakan Lailatul Qadar. 11. Bersilaturahmi. Dalam membangun hubungan silaturahim di bulan Ramadan dapat dilaksanakan dengan tadarus Al-Quran bersama, tadarus hendaknya dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan secara bersama-sama manfaatnya tidak hanya menambah ilmu dan pahala tetapi juga bisa menjadi wadah untuk menjalin silaturahim kita dengan banyak orang.
Selain itu juga silaturahim bisa dilaksanakan melalui zakat, karena zakat juga merupakan kewajiban setiap muslim untuk mengeluarkan hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Zakat juga bermanfaat untuk membersihkan dan mensucikan kita yang memberikannya. 12. Menghatamkan Al-Quran. Keutamaan menghatamkan Al-Quran dijelaskan pada hadis riwayat Tirmidzi. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf, hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami, nomor 6469. 13. Beristighfar. Selain menjadi amalan sunnah, beristighfar di bulan Ramadan memiliki banyak manfaat seperti memberi jalan keluar untuk setiap kesedihan, mengubah kesempitan jadi kelapangan, dan mendatangkan rezeki. Itulah pembahasan 13 amalan sunnah yang dianjurkan pada bulan Ramadan versi Gufron Channel, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, yang subscribe kami doakan masuk surga.